Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hormati Bapak Ibu Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat hidayahnya nikmat yang telah memberikan kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga kita gunakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Meskipun cuaca berderajat-derajat sekarang ini, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Dalam acara kali ini mungkin saya sedikit menjelaskan, ini adalah tugas akhir kami di program Guru Penggerak, tugas akhir modul 1.4, yang mana tugas saya yaitu mengimbaskan atau menyuruhkan ke Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif di sekolah. Untuk membangun budaya positif di sekolah, itu yang perlu kita sediakan adalah menciptakan kondisi sekolah yang positif, dalam artian yang nyaman, aman, mandiri kepada peserta didik. Di mana strategi yang terdiri 3 bulan yaitu seperti disiplin atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk menciptakan budaya positif. Mungkin kali ini menciptakan budaya positif di sekolah seperti apa? Capaian pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga distribusi. Mungkin sekilas kita akan membahas dari 6 subtema itu. Nanti fokusnya kita di institusi atau memberdayakan budaya positif di sekolah. Pencapaian yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin yang memberdayakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak pada anak. Sebagai pertanyaan tematik, ini tidak perlu dijawab, mungkin dijawab dalam hati saja. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dihukum dengan keadaan. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Nanti juga termasuk penghargaan, apa termasuk memang itu motivasi, apa hukuman. Dan dalam hati.
Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin, apa itu disiplin? Kita beranggapan biasanya disiplin itu dihubungkan dengan peraturan, tata tertib, kepatuhan, dan hukuman. Biasanya kan seperti itu. Apa itu disiplin? Oh, mulai disiplin dia bisa dilepas peraturan. Disiplin apa? Oh, disiplin itu mesti efeknya nanti hukuman. Dan yang terakhir, apa tujuan disiplin itu? Harus patuh. Padahal konsepnya tidak seperti salah patuh. Mungkin sebelum lebih jauh, kita punya angan-angan tentang kedisiplinan. Mungkin saya minta kesediaannya dan kerelaannya 2 orang, 2 orang. Ini wilayah. Ya, sama-sama. Boleh, ada boleh. Yang muda beraksi, yang muda beraksi ya. Iya. Akunya seperti ini. Apa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Oke, kita lihat ya. Tugasnya ya, menuliskan suatu kata yang paling berharga di kertas tersebut dan mengingat. Ayo tulis, udah tulis, ayo. Dan tugasnya Bu Wilda adalah merayu Pak Dayat. Sip. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa yang ditulis oleh Pak Dayat. Ini nanti judulnya Pak Dayat dan Budaya. Terserah mau cara seperti apa, mau kekerasan boleh, mau lemah lembut oke, mau lebay juga oke. Yang penting mendapatkan apa yang ada di memang. Saya kasih waktu 2-3 menit. Paham kan ya? Paham. Ayo bisa dimulai. Mau pakai mic? Harus Pak. Harus. Video. Ayo Budaya, mulai Budaya. Baik, terima kasih. Mari kita Bapak Ibu semua, mungkin dalam bentuk partisipasi ini ada sebuah permainan yang diberikan oleh calon guru penggerak, di mana sudah ada 2 peran dan ada satu permainan yang dimana diperankan dengan 2 orang, yaitu cluenya adalah menebak apa yang saya tulis, ya, menebak apa yang saya tulis dalam kertas kecil ini. Jadi Bapak calon guru penggerak diminta untuk yang menebak pertama adalah Ibu Wilda, ya. Jadi untuk Ibu Wilda bisa langsung menebak apa yang sudah saya tulis di dalam Ibu Wilda. Ya. Apa Wilda, apa yang saya tulis di dalam kertas kecil ini? Ya. Boleh saya lihat isi kertasnya Pak? Kalau dibuka atau dilihat itu tidak boleh, tapi harus ditebak. Jadi semua ini adalah permainan penasaran, ya, penasaran. Yo, apa kira-kira yang ada di tulisan kertas kecil ini? Cluenya Pak, Cluenya adalah hanya menebak apa yang ada, tulisan yang ada di kertas kecil ini. Yo. Makanan? Bukan. Sekolah? Bisa jadi. Di dalam kelas?
bisa jadi Jadi hampir mendekati jawabannya. Mungkin bisa minta bantuan kepada Bapak dan Ibu guru. Ayo, gimana? Pokoknya gimana caranya Wilda mendapatkan itu? Harus dengan daya domba. Bisa. Dicek deh. Pak Dayat. ya lo ya. Apa ya? Ya, ayo. Tolong dong Pak Dayat tangannya ini. Ya. Ya, kemudian Pak Dayat nanti mengikuti Bapak saya. Ayo, gimana caranya? Pertama, Pertama. Pak Dayat Hah? ini kan. Nah, kemudian ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Buka. 1. Terus. Buka 1. Yo. Oke. Buka Pak kaki Dayat, ya. kalau misalnya nanti Pak Dayat ingin menunjuk salah satu murid, apa yang Pak Dayat lakukan? Yaitu dengan mencoba juga menebak. Menebak murid. Iya, kemudian yang jari. Jari? Jadi Menggunakan jari? ya itu tunjuk. Oke. Kalau biasanya Pak Dayat pose fotonya saya hafal betul, biasanya seperti ini. Ya, Ya. dipol. Iya. Dipol. Tiga sudah. Oke. Tiga. Dua. Nah, Kalau misalnya Pak Dayat, Pak Dayat sudah punya tunangan ya. Iya. Kalau Pak Dayat, mungkin. iya. Oke. Kalau Pak Dayat semisal tunangan nanti disematkan di jari apa Pak? Di jari mani. Tiga satu. Pak, yuk, bisa yuk. Sen, Pak. Yo. 1, 2, 3. Kertas batu gunting, bukan? Iya, kertas batu gunting. 1, 2. Kertas gunting batu. Nah, genggam lagi. Yo, gimana caranya? Yo. Kena tipu saya. Yo, Sekali lagi, Pak. sekali lagi, yo. Bravo, Pak. Kertas gunting batu. 1, 2, 3. Tetap. Ayo, gimana caranya? Ayo, Kesempatan terakhir. mungkin kesempatan terakhir. Minta bantuan bisa juga dari Bapak Ibu guru. Yo, gimana cara untuk merayu untuk bisa membuka dan melihat apa tulisan yang ada di kertas titip ini? Yo, gimana caranya? Mungkin Bapak Ibu guru ini ada yang membantu. Yo, Tepuk tangan. Ajak tes. Ya, tes bisa. gimana caranya? Ayo minta bantuan bisa. Cara untuk bisa Tes. Tes dengan tangan sama Ibu Ida. Tes, Pak. Tes. tes. Tapi kalau tes nanti nggak bisa sentuhan ya. Kalau Ya, nyanyi gimana, Pak? ya. Nyanyi. Dengan pelan-pelan. Nyanyi nanti. Dikuruskan dengan nyanyi. Gak apa-apa ya? Ya, oke. Coba ikut sama saya ya. Mana? Ini 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutu. Tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gada. Tepuk jari 4, kakak. Tepuk jari 5. Akhirnya. Surat cinta. Cinta. Kita segitiga. Bapak. Yo, apa isinya? Isinya adalah Bapak Guru. Nah, Tepuk tangan untuk Wilda. Ya, terima kasih kepada Bu Wilda dan Pak Dayat. Sebenarnya saya mengharapkan tetap genggaman ya Kak, dikasih sama Pak Dayat. Ternyata beda adu ternyata. Apa yang bisa kita petik dari permainan tersebut? Bisa ada yang bisa itu? Bisa menghilangkan Dari konsep paradigma disiplin, yaitu menjelaskan kita tidak bisa stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
berarti rambutnya lebih luas. Sama seperti yang kami lakukan oleh Bu Nida dan Pak Dayat, yaitu kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi meskipun seperti apa mau dirayu, mau dibentak atau dikasarin, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Antara mau dikasih dan tidak dikasih itu jalan terakhir, alternatif. Dalam artian tadi pertama Pak Dayat kan gak ngasih, akhirnya ngasih. Ngasih itu ada tujuannya, memang sudah kasihan dalam artian capek ngerayu, atau memang dia baik hati, mungkin ada di balik batu. Seperti itu perilaku murid meskipun buruk, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang selama ini kita pikirkan. Setiap pekerjaan salah ya harus salah. Mungkin seperti itu kan. Padahal murid bukan setiap melakukan kesalahan mesti ada tujuannya. Entah itu kelakuan baik atau apalagi baik memang sudah jelas ada tujuan. Meskipun buruk sekalipun ada tujuannya. Dalam artian, jadi kita dengan menjudge kalau sudah salah ya salah, bukan seperti itu penanganan. Jadi kita ada stimulus respon. Nanti terakhir ada 3 restitusi, penanganannya seperti apa. Dan biasanya contoh siswa kalau tidak mengerjakan PR salah tidak? Jelas salah kan? Ya udah, kan seperti itu. Langsung dihukum lah itu apa? Padahal kalau kita mereka seperti restitusi nanti, itu kan mestinya ditanya kenapa, alasannya kenapa, entah itu memang tidak tahu soalnya, atau memang lupa, atau memang ketiduran. Saya kira siswa dikasih PR pasti akan mengerjakan. Tidak mengerjakan berarti punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, macam-macam ya. Tergantung kita dalam artian di sini interogasi mereka. Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi Pak Dayat sebenarnya bisa mengontrol diri sendiri, tidak dikasih. Ternyata akhirnya bisa dikontrol oleh bumi dan dengan pendekatan yang baru. Ada awalnya tidak bisa dikontrol, ternyata tercantol tepat. Hanya bisa mengontrol orang lain, padahal teori kontrolnya tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tadi kebalikannya, dalam yang tidak bisa dikontrol, hanya diri sendiri yang dikontrol. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah paksaan berarti segala bujuk, rayu sudah tidak mempan lagi di sana. Terjadi pemaksaan sehingga bisa terjadi kekerasan dalam dan pendidikan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak, kalau stimulus itu berpikir siapa menang, siapa kalah, pasti itu sudah. Kalau teori kontrolnya, menang kalah itu bukan suatu kompetisi. Ya padanya, kalau memang saya bisa, ya bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Bukan antara menang kalah. Makna disiplin, kenapa saya taruh di belakang makna disiplin? Karena banyak sedikit kita tentang tahu apa itu makna disiplin. Mungkin kita hanya mereview atau mengulangi itu sendiri. Berasal dari bahasa Latin
disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu bukan ya seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada hubungannya dengan dalam kecil, hukuman apalagi sampai ke hukuman. Padahal disiplin itu belajar mengontrol diri kita sendiri. Dengan apa ya? Misalnya makna asal dari kata konotasi dengan disiplin dari murid-murid menurut Socrates dan Plato, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kelakuan yang salah mesti ada tujuan. Tidak semata-mata setiap tujuan yang salah tidak ada tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, ya, dengan cara peraturan tadi. Yes. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun negara. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan, stimulus respon itu dan teori kontrol. Stimulus respon itu dari luar, seperti laluan tadi. Mungkin dihubungkan dengan peraturan tadi, itu stimulus kontrolnya, teori kontrolnya. Teori kontrol yang dimaksud mulai dari dalam kesadaran diri. Jadi kalau anak didik kita melakukan kesalahan, jangan pikir langsung itu salah, tapi kasih pemahaman. Anak-anak bukan tidak tahu itu padahal salah, tapi kadang lupa bahwa itu salah. Kadang lebih penasaran lagi, ini salah. Kemarin saya cuma dicubit, kalau saya melakukan lagi dikasih apa ya? Oke, seperti itu. Bisa kenalan positif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seandainya saya tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi? Ya pasti dihukum karena ketidaknyamanan itu. Melakukan karena bisa dibilang karena terpaksa atau karena takut hukuman. Itu eksternalnya. Dan eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya melakukannya, berarti saya mendapatkan imbalan. Kalau saya tidak melakukan, berarti saya tidak mendapatkan imbalan. Ini motivasi dari luar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, penghargaan itu sebenarnya terhukum. Mungkin bisa nanti saya jelaskan. Dan terakhir yang ketiga, teori motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita bangun, yaitu motivasi internal, intrinsik yang dibangun dari dalam kita diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang apa atau orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka bisa memilih. Seandainya saya melakukan, berarti saya benar. Seandainya benar, berarti saya akan menjadi orang seperti apa. Kalau saya salah, berarti saya akan mendapatkan hukum. Itu dari kesadaran di sini. Tapi kan bukan dari kesadaran, tapi karena satu karena imbalan, 2 karena takut hukuman. Kita fokus dibangun dari kita sendiri, dari dalam siswa. Makna merdeka dihukum oleh penghargaan.
Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau bujukan. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Poin 93. Seperti yang saya bilang tadi, penghargaan sebenarnya itu hukuman dalam artian sama dengan hukuman, cuma efeknya tidak begitu nampak seperti hukuman. Kalau hukuman kita telah mungkin langsung suruh atau lari lapangan, selama ini kan seperti itu, kita bahas nanti. Kalau kok bisa Pak, itu kan penghargaan bukan hukuman. Iya, selintas kita memang bukan hukuman, tapi setidaknya setiap anak melakukan itu bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena imbalan. Contoh kecil, mungkin disamakan dengan anak kita ya. Anak saya juga seperti itu. Nak belikan apa semuanya, jajan. Iya mah minta imbalan dulu, minta opa dan gitu. Dia memberi soson, dia soson burungnya tamatkan. Karena itu bukan terbangun dari diri sendiri. Seandainya dia tahu, kok sore itu, berarti harus kalau lebih seperti itu. Karena sudah tergantung kepada penghargaan atau imbalan. Pengaruhnya atau jangka panjangnya banyak. Penghargaan disamakan dengan hukuman. Yang kedua, penghargaan sebagai penghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti yang saya bilang tadi, dia melakukan bukan karena kesadaran, tapi karena imbalan atau penghargaan. Penghargaan boleh, imbalan boleh, tapi tidak semerta-merta setiap melakukan kebaikan atau setiap melakukan prestasi dikasih imbalan atau suatu penghargaan. Berkala, dalam artian kalau memang mungkin butuh support, kalau setidaknya motivasi dari dalamnya sudah menurun, kita kasih imbalan, kita kasih dibuat seperti itu untuk meningkatkan intrinsik tadi. Yang terakhir, yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kadang di kelas, iya benar 100, ada yang benar 10, pasti iri yang 90. Padahal iri itu wajar manusiawi. Tapi yang menimbulkan iri apa? Penghargaannya itu. Yang salah di penghargaannya, bukan di manusianya karena iri, bukan. Tapi dari guru yang memberikan itu, ketidaktepatan maksudnya. Jadi kalau kita mau memberikan suatu imbalan atau reward, jadi harus benar-benar tepat momennya. Jangan setiap kita melakukan tugas atau setelah pembelajaran kita tiap hari kasih reward terus. Berarti anak-anak tergantung reward. Kalau tidak ada reward, ya malas tuh. Ayo sekarang kita lakukan itu. Beri imbalan Pak, beri reward Pak. Ini seperti itu. Kalau sudah ngomong seperti itu, berarti dia ketergantungan kepada reward, bukan karena kesadaran diri. Bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, tidak hanya sektor yang menengah, dan meskipun skala dapat kita harus kasih apresiasi. Ya kok bisa seperti nol, kan juga timbul tanda tanya juga pembelajaran kita seperti apa. Fokus pada proses. Terakhir, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Contoh pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu itu dikasih seperti stimulus seperti itu. Saya sangat empati sama kamu karena kamu melakukan atau membantu temanmu untuk berkelompok. Saya menghargai
Jadi anak apa ya? Ejukjun yang saya lihat, kamu turun itu disanjung. Meskipun bukan penghargaan, dengan kalimat kita menghargai bisa. Jadi tidak ketergantungan dengan reward lagi. Tapi bukan ngalem ya, bukan ngalem. Itu aman. Terima kasih. Kemarin saya lihat kamu membantu temannya, berarti kamu sudah punya rasa kepedulianmu. Jadi saya Bapak ucapkan terima kasih karena kamu sudah berhenti berat temanmu, disanjung dengan kata-kata. Karena kemarin saya sempat diskusi dengan, bukan diskusi, mungkin saya ambil dulu ya Pak. Sempat bincang-bincang dengan master-master, ingat ke pembelajaran kita apa ya, besok contoh saya kemarin waktu pembelajaran. Sekarang kalau sudah mengatakan besok hafalan surat An-Nas, anak-anak mengeluh tidak? Kalau sudah ingat hafalan, mesti anak-anak tuh, wah hafalan Pak. Padahal ada cara secara tidak langsung kita menyuruh hafalan. Besok kita permainan anak-anak. Permainan apa Pak? Besok menyambung huruf An-Nas. Oke siap. Tidak seperti itu. Padahal konsepnya sama-sama menghafal. Besok hafalan sudah An-Nas. Hafalan boleh. Asal kok Ustaz? Oh, apa saya kau dikali? Besok main, bina apa? Main menyambung ayat surat An-Nas. Oh siap Pak. Ya sekarang lagi. Bila nggak tahu selalu kayak apa lagi. Secara tidak langsung. Tuhan karena kemarin nggak bisa hafal ya. Dirubah sedikit, dipoles. Kalimat negatif menjadi kalimat positif, mendisiplinkan anak dengan budaya positif. Kan banyak kan dari peraturan kelas kita menjadi kesepakatan kelas, menjadi lingkungan berbudaya. Mungkin nanti terakhir saya punya atau menurut Bapak Ibu semua, saya minta tolong itu contoh tindakan guru mencatat 10, tidak usah langsung ya, kita jawab langsung, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok bisa tidak hukuman? Nulisnya di target. Seandainya tak ditarget, bukan hukuman. Ya? Mencatat 10 kali hukum karena datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, oke. Catat ya hukuman katanya Pak. Habis tadi. Yang kedua, oke, hukuman bukan konsekuensi. Karena memang di sana ada kesepakatan. Kalau sudah datang ke sekolah itu berbentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena lagi-lagi apa? Berhubungan dengan fisik. Sebab akibat. Bangun terlambat, telat, tidak fisik, mesti hukuman. Bukan konsekuensi, hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa bisa dikonsekuensi? Karena dia yang berbuat. Jadi
Betul. Karena mudahnya sendiri, karena telah merugikan orang lain. Jadi harus mudah. Konsekuensi, murid diminta push up 15 kali karena tidak memiliki masker di sekolah. Hukuman. Dengan kecil. Lari mengilau 2 kali karena terlambat 10 menit belajar menjauhkan. Hukuman konsekuensi. Hah? Oh ya, ada perlu menjauhkan. Hah? Oke, tanya. Konsekuensi. Karena pelajaran PJOK tapi teman-temannya sudah melakukan pemanasan, dia terlambat tidak melakukan pemanasan. Jadi konsekuensinya dia bisa ada ya mengajar PJOK. Laku. Hari ini ngomong mengajar batu. Hukuman tidak terencana atau datang tiba-tiba. Murid karena tidak datang tiba-tiba seperti apa? Ditimbun ke lego, langsung yoko. Iya kan? Dia tidak tahu seperti apa hukumannya, langsung dihukum. Itulah hukuman. Datang tiba-tiba. Tak dia takut dari hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, setelah dihukum tidak tahu apa yang terjadi setelah melakukan kesalahan, dihukum kok tidak memperbaiki. Berubah hubungannya bersifat satu arah. Jadi hukuman kan tidak ada timbal balik. Kita tidak menanya murid kamu melakukan kesalahan apa, kenapa kok bisa terlambat, atau kenapa kok bisa tidak mengerjakan PR, bla 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 bla. Hanya langsung iya. Atau dilawangan tidak, datanya tiba-tiba, anak-anak nggak tahu seperti apa, dan tidak ada umpan baliknya, satu arah, hanya guru kepada peserta didik atau siswa. Berupa hubungan fisik atau psikis. Hubungan jelas, umpan fisik. Psikis juga iya, karena kadang datang boy setia tentang apa job, dia sudah job secara tidak langsung. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Konsekuensi kan tadi terencana, dalam keadaan kita dibiasakan, membahkan air semuanya. Konsekuensinya apa? Suruh membersihkan. Memang tidak nyaman waktu membersihkan, tidak nyaman. Dan sikap guru adalah sering monitor. Kalau ada setiap kesalahan mesti dilalui dengan konsekuensi dalam artian apa ya? 2 arah, menanyakan 2 arah. Tidak langsung menghukum atau dalam satu arah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi yang akan dibahas pada sebentar lagi ini, proses menciptakan atau kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi karena hukuman bersifat fisik. Konsekuensi suatu harus terjadi. Konsekuensi memang harus terjadi karena kenapa? Karena memang terjadi, bukan karena fisik. Maksudnya menumpahkan air untuk membersihkan itu harus terjadi. Memang harus dibersihkan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati perasaan. Kadang meskipun kita mari mukul, setelah menghukum, kadang ada aja ya seperti kata-kata kamu kurang ajar, kamu bodoh, kamu gimana.
Itu yang menurunkan serta didik kita. Konsekuensi membuat anak terasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Ya waktu itu cuma tidak nyaman. Waktu tadi membersihkan air, cuma waktu itu. Tapi kata-kata kasar tidak ada dari kita. Cuma waktu membersihkan atau menebus kesalahan itu. Anak membenci disiplin. Pasti kalau sudah dihukum, anak-anak pasti benci disiplin. Dalam tanda kutip, yang mengikuti atau melalui peraturan bukan karena dia memang tumbuh dari dalamnya sendiri, tapi karena takut hukuman. Sebenarnya takut hukuman ujung-ujungnya benci disiplin. Konsekuensi, anak merasa dihargai. Anak merasa dihargai. Paksaan, stimulus tadi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi mendorong karena anak dia sudah pasrah dengan keadaan. Oh ya, sudah dihukum. Mendorong anak agar menyesuaikan diri. Jadi sebab akibat tadi, kalau sudah melakukan itu konsekuensinya apa? Konsep dari yang buruk, kalau hukuman, konsep dari yang baik. Setiap melakukan kesalahan dibarengi dengan kebaikan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Tapi mesti kau ngaku. Siapa sih kau ngaku? Tahu nih mak, nggak tahu. Kalau dihukum juga nanti setelah dia kasih tahu, kan jadi sih hukum. Karena budaya menghukum guru ke siswa, siswa antar siswa sudah biasa, karena sudah terjadi di sana. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi konsekuensinya anak belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Hukuman marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tidak itu. Murid kita dihukum mesti punya rasa malu, ya. Rasa dipermalukan tidak. Merasa tidak dihargai juga iya. Dengan konsekuensi kehilangan hak. Tidak nyaman, hanya seketika, sebentar, jangka pendek. Diasingkan, tidak selamanya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan dijadikan. Keyakinan jelas, kita harus punya keyakinan jelas. Dari peraturan jelas menjadi keyakinan jelas. Keyakinan jelas seperti apa, Pak? Keyakinan jelas itu kalimat positif. Kalau peraturan biasanya kalimat negatif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kalimatnya positif negatif. Negatif. Positifnya apa? Buanglah sampah pada tempat. Atau nanti positif apa? Kalimat positifnya bisa tentang keindahan, kebersihan, kesehatan, juga. Bersih itu saya kasih secara tidak langsung. Jadi sudah mulai nanti. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalimat positifnya apa? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa? Ayo. Kesehatan. Kesehatan.
Besar. Siap. Jadi sudah mulai berpelatihan. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat memiliki pelatihan? Disiplin. Nah, menghargai orang lain. Kadang ada peraturan yang kurang satu, kita tidak akan mulai. Apakah ini kan sudah merugikan orang lain. Dan untuk membangun budaya positif di sekolah, kita awali dengan peraturan kelas, kita rubah jadi keyakinan kelas, jadi lingkungan positif, dan yang terakhir menjadi budaya positif. Jadi kalau sudah budaya positif sudah diterapkan, insya Allah pembelajaran. Karena selama ini kita beranggapan kalau punya siswa yang disiplin, pembelajaran akan menyenangkan, akan mudah menerima pembelajaran. Padahal budaya positif bukan yang dilakukan, yang diperlukan. Karena ujung-ujungnya disiplin dalam artian takut hukum. Karena terbangun dari eksternal, bukan internal, intensif, bukan kesadaran diri Anda. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya seperti itu. Keyakinan kelas apa? Tanggung ya. Jadi mari Pak Doli. Kami kan mana? Baru. Iya. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan jelas. Menghormati. Kaitan positifnya. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, penghormatan, menghormati orang. Peraturan bergantian atau giliran, keyakinan kelas, menghormati orang lain dan bersabar. Jadi kalimat positif dirubah menjadi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Terus saja lanjut seperti itu tadi. Dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya keindahan, bisa kesehatan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini berhubungan dengan murid nanti. Bertahan hidup. Bertahan hidup, kita butuh makanan, siswa juga ya. Butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Pasti itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah darinya. Contoh apa kebebasan? Kadang siswa ada saja seperti tadi tidak mengerjakan PR. Sebenarnya dia kadang butuh kebebasan. Kok bebas kok. Tapi tidak diungkapkan saya mau bebas. Karena dirinya sedang dikontrol oleh dirinya sendiri, mau kebebasan. Kesenangan, kadang ada usil. Usil sebenarnya bukan usil negatif. Karena kadang teman yang usil itu senang melihat temannya ekspresinya, itu marah, senang kadang enggak. Itu untuk kesenangan. Karena bukan usil negatif tadi.
Karena banyak kan kesenangan melihat orang menderita. Banyak kesenangan. Penguasaan, harga diri, keinginan ada di sikap dari peserta didik kita. Penguasaan, kadang ada kan sekelompok, ada waktu ada, mesti ada itu setiap sekolah mesti ada. Tiap kelas ada, kadang kelas ada berapa kelompok. Dan kekuasaan itu yang dimiliki peserta didik biasanya sering ingin di alam, sering ingin dihargai, berprestasi ya. Cuma berprestasinya kadang perlu pengakuan. Kalau cuma berprestasi tidak ada pengakuan dari seorang guru, itu kadang memberontak. Tapi bukan memberontak pembagian. 5 posisi kontrol. Kita selama ini menjadi guru sudah berapa puluh tahun. Kita ada di posisi mana? Penghukumkah, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer? Saya kira jadi penghukum semua. Penghukum iya, tapi itu jalan terakhir. Kalau bisa jangan digunakan penghukum, karena banyak cara. Tapi selama ini meskipun saya sendiri, saya juga penghukum, karena ya tahu sendirilah apa ya, kesabaran ada batasnya. Tapi kesabaran seperti apa? Kita lihat kesalahan murid, siswa kita melakukan kesalahan apa? Kok ada sebenarnya dong? Pencarian gelap, ada. Kata mata, sebatal yang tadi kesempurnaan itu sebatal. Kok tadi kesempurnaan dong itu yang batal, bukan kesalahan siswa yang batal, tapi kesabaran guru yang fatal. Apa itu penghukum? Hormat pada bendera 1 jam, itu sudah jelas. Penghukum. Dari lapangan tadi penghukum. Tulis. Berhubungan dengan fisik. Pemantau. Kamu sudah mendengar peraturan sekolah? Contohnya seperti ini. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah pacaran, beli atribut itu kan tidak dihukum. Cuma seandainya siswa kita tidak memakai sokok, dan biasanya kita aku sokok dong dari lapangan sudah hormat upacara itu menghukum tadi. Yang pemantau sekarang mungkin ditanya arah pada mata itu dong. Mohon tuh Pak, oh iya boleh bayar kurasi itu boleh laku, itu pemantau. Ada hukuman fisik. Yang ketiga, mempunyai rasa bersalah, memberitahu kamu seluruh siapa yang mengecewakan. Bukan boleh dong. Yang penting jangan pakai fisik, dengan kata-kata seperti bukan boleh. Sejak hari atau minggu kemarin, Senin kemarin, setia tolonglah setia bagi orang lagi ibu. Menjadi teman, ayo dong, mungkin hampir mirip dengan punya rasa bersalah tadi. Tolonglah bantu bapak atau bantu ibu sekali ini saja nurut peraturan. Kan peraturan itu ditegakkan tanpa menyakiti isi atau tanpa hukuman. Jadi stimulus kata-kata seperti itu. Dan yang terakhir, manajer. Kalau manajer itu kita harus dekat dalam artian kita menanyakan dan kita memberi solusi misalnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Secara tidak langsung, oh tiba apa? Tangguh sokor. Terus dia udah lagi menangguh sokor. Nggak disiplin mas. Terus kalau mau disiplin,
Ya harus pakai songkok. Terus ya dia Pak mengulit kan. Tidak ada solusi. Jadi tangguh songkok bener Pak keliru Pak. Jadi meskipun tahu anak itu salah, kita tegaskan lagi. Yang tidak kadang lo pernah ngasih salah. Tangguh songkok tak nanti kadang berobat, kadang tak nanti kadang jajar. Kadang ada siswa yang usil kepada gurunya, dia bawa kadang hebat padanya. Ya, jangan lupa tuh, dia bersentangan ya. Betapa engkau tanggung bicara aku dari Pak Krohir di panggil ya. Karena takut kehukuman ini. Karena intrinsik dari dalam belum tumbuh kesadaran diri. Karena selama ini kita jadi penghukum seperti itu. Bukan karena kesadaran dari siswa. Sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Tiga restitusi. Biasanya yang terakhir itu yang imam mengenakan Pak. Semangat kayaknya. Jadi kesimpulan ini. Menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas. Kamu bukan satunya pernah melakukan kesalahan ini. Seperti itu. Mungkin siswa kita melakukan kesalahan. Bapak atau siapa pasti pernah melakukan kesalahan. Manusiawi. Validasi tindakannya seperti apa? Kita tanyakan alasan kenapa dia melakukan hal itu. Setelah tadi kita menanyakan dan tidak menjudge hanya dia yang bersalah dalam artian Bapak pernah melakukan kesalahan itu manusiawi. Jadi tidak semata-mata padahal kita sendiri pernah salah seperti itu. Jadi kan punya kaca, dengan merasa kesadaran seperti itu, masa gue lambat gue lagi bisa ke depan seperti itu. Jadi dengan cara-cara seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi atau kesalahan kamu sesuai tidak keyakinan kelas tadi? Tidak sesuai Pak. Apa tidak sesuai? Kedisiplinan. Oh, terus dari mana? Tidak ada solusinya. Dan tahun depan saya di Songkok Pak. Nanti karena kesalahannya nggak buat Songkok. Jadi menanyakan keyakinan dalam artian menstabilkan, karena siswa salah mesti rasa takut kuat. Jadi kita stabilkan dengan cara betul. Nah itu Pak. Ini cara untuk Bapak ngaji rambut. Kancai kita jadi teman dia. Tapi ujung-ujungnya kita mikir dalam artian satu keukuhan utuh. Bukan cuma ada bondong di Songkok. Oh itu datang yang mana? Tidak seperti itu. Tapi kita akan solusi. Dalam artian ada matanya lebih Bapak atau elang Pak. Oh itu. Terus di depan dia Pak. Bener tidak menanya? Pak. Seperti itu, kalimat seperti itu yang terpenting membangun rasa bersalah ya. Siswa itu punya rasa bersalah. Oh, bersalah. Oh, solusinya seperti ini. Jadi jangan mudah sambil dihukum. Bisa kita saja, udah tak Songkok, itu datang banyak mudah nyambing oh marah selesai mari. Tapi itu tidak membangun kesadaran pada intrinsipnya. Jadi kita kelola dari hal-hal yang positif. Kancai, oh iya, ya Bapak sebut, itu tidak bisa, Bapak tak sebut, tapi bukan mencontohkan, tapi biar ada rasa berselir yang kita lakukan. Menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Seperti yang saya bilang tadi, jadi bukan menjas hanya dia yang salah. Oh Bapak ini iya,
teori bapak kami sopoki manusiawi beliau. Guru berkata, contoh, berbuat salah itu hal manusiawi kan, seperti yang saya bilang tadi. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita bisa melakukan. Dan jangan saja, entah itu lupa, kadang melakukan itu karena terpaksa. Kan? Mustahilkan kita sudah validasi kebutuhan, membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basicnya. Apakah itu power, freedom yang kalian terima itu, kesenangan, kekuasaan. Contoh, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh, kemarin saya ada kasus, bukan kasus di sini, tapi kasus di LRS. Ada seorang si A, ini sering nyontek ke si B, mau pelajaran biasa, mau BR, sehingga B marah-marah sampai nangis, ketahuan gurunya. Oleh gurunya yang divalidasi kebutuhan, untung kamu hanya marah-marah. Seandainya mungkin kamu bisa melakukan lebih dari itu, dalam artian sampai memukul. Untung boleh cuma marah-marah atau nangis. Dan bisa saja dengan konteks saking amarahnya bisa dia mukul. Untung kamu tidak sampai memukul. Ada rasa sedih. Benar rim menyendiri. Bukan kan nambah rim. Gaspol nambah rim. Gas. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Sendirilah. Setiap kesalahan kita harus diinterogasi. Karena setiap kelakuan siswa itu baik buruk mesti ada tujuannya, mesti punya alasan. Dan kita harus tahu alasan itu. Kadang memang kesalahan bukan kesalahan, kekurangan atau ketidakmampuan siswa itu memang berangkat dari keluarganya. Karena keluarganya yang kurang aktif, sudah respon terhadap anaknya, ya paling tahu lah kita sanggup. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan, menimbulkan rumah sosial, berdasarkan usia literasi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Ingin jadi anak seperti apa? Setelah kita menanyakan berarti kesalahannya dan kita kasih solusinya, kita kasih keyakinan, mungkin bahasanya seperti ini. Menjadi orang seperti apa? Seandainya kamu tidak melakukan ini, kamu mungkin seperti apa? Penguatan besar. Yang penting jangan main fisik. Kalau bisa kita olah bahasa, olah kata. Kita kan jurusan bahasa semua. Disiplin positif sudah ini cuma kerangka. Dan terima kasih. Dari paparan tadi dapat disimpulkan, untuk menciptakan generasi yang positif, kita sebagai pendidik harus menyiapkan atau menciptakan sekolah yang positif, budaya positif. Dalam artian kita harus mulai dari kita sendiri. Hal sekecil apapun kita harus lakukan. Tidak harus yang luar, tidak harus. Sekecil apapun kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Saya kasih. Mungkin yang terakhir ya, yang terakhir. 2 atau 3 pertanyaan. Silakan saya ambil yang terakhir aja. Mungkin ada yang bertanya. Ayo. Kasih dua orang, dua atau 1-2 orang.
Ada yang Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh, Perkenalkan, nama saya Rizan. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai budaya positif. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk membudayakan hal-hal positif bagi para peserta didik ketika mereka kurang mendapatkan perhatian dari walinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih pertanyaannya yang sangat super sekali. Sempat saya pada tidak disinggung ya, bisa jadi pertanyaan karena nggak dibahas. Gimana tadi membudayakan budaya positif yang kurang perhatian? Sebenarnya dari kurikulum Merdeka ini kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Kita mendatangkan orang tua sebagai narasumber ke sekolah. Kolaborasinya di sana. Dan kegiatan sekolah itu dirancang dari kesepakatan antara warga sekolah. Warga sekolah apaan? Termasuk orang tua, komite. Warga sekolah bukan cuma isinya kepala sekolah, guru dan siswa, bukan. Warga sekolah itu termasuk wali murid, orang tua, komite, dan tokoh-tokoh. Itu termasuk warga sekolah. Jadi untuk mendukung itu kita harus sering berkolaborasi dengan warga sekolah. Entah itu kita main atau kita undang atau keserinian di sana bisa dijadikan narasumber. Di P5 kita ikut sertakan orang tua. Jadi budaya-budaya atau kegiatan sekolah secara tidak langsung orang tua ikut ambil di dalamnya. Mungkin seperti itu dulu saya. Kurang puas. Terakhir satu lagi. Terakhir. Orang yang lapor. Terakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin. Yang saya pertanyakan di sini, bagaimana solusinya penerapan budaya positif yang di sekolah yang tidak dapat respon dari guru-guru yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin apa ya, butuh dukungan seperti itu. Iya. Maksudnya kurang mendapatkan respon dari guru yang lain. Dukungan dari guru yang lain. Itu sebenarnya hal biasa, Pak. Dalam apa ya? Dalam suatu lembaga kita tidak langsung, meskipun itu demi kemajuan sekolah atau demi kebaikan, sebaik apapun kita langsung diri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti judulnya kita tadi, kita mulai dari hal yang kecil. Jadi mulai diri kita sendiri, kita lakukan secara bertahap. Kalau sudah hasil, pasti hanya positif ya. Pasti teman-teman akan bertanya dan penasaran, kok bisa. Dan secara tidak lambat laun mereka akan mengikuti. Dan penting jangan takut untuk melangkah, karena memang modal awal itu kita harus melangkah. Dan yang paling jadi senjata untuk kegagalan kita malas untuk melangkah. Jadi sekecil apapun kita harus berubah. Kita laksanakan saja diskusi itu. Karena dalam kita pasti ada hasil. Dan setelah kita langsung, insya Allah beberapa yang tidak mendukung akan penasaran dan jadi partner nanti. Itu yang terakhir ya.
Ya, alhamdulillah. Yang paling keren itu Mas. Ya, mungkin itu barang dari saya, mungkin kurang lebihnya minta maaf. Dan saya akan terima kasih ibu-ibu madrasah atas kehadirannya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.